Trước tiên chúng ta phải đánh cắp cái nhẫn 75.000 đô. À, anh hút đi, hút hoài không tốt đâu. Mất. Tôi biết ai làm được việc này rồi. Đồng hồ Rolex rất là đẹp mà. Để vô tay. Jack, salam. Halo Sambaters, gimana? Tabungan aman? Sudah punya investasi? Mau coba investasi Bitcoin? Kali ini Om Kun akan membahas alur cerita Bitcoin Heist tahun 2016. Film ini bertemakan hiker, banyak adegan action serta alur cerita yang cukup menarik. Tanpa berbahasa-basa lagi, siapkan kopi, rokok, dan juga snack. Dan without ngenteni long-long again, langsung saja. Cerita diawali di sebuah lembaga permasyarakatan. Di sana ada dua orang yang sedang bermain dam-daman, yaitu Om Preman dan tokoh utama kita, Pak. Ini dia orangnya. Pak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Bitcoin. Dia menjelaskan bahwa Bitcoin adalah uang digital yang bisa diperoleh dengan cara online dan membantu membiayai buku kas dari semua transaksi Bitcoin di dunia. Bitcoin itu ilegal karena mampu mentransfernya kemanapun di seluruh dunia tanpa menggunakan bank. Jadi Sambaters, kesimpulannya Bitcoin bisa digunakan untuk membiayai segala jenis transaksi tanpa menggunakan perantara bank, sehingga sangat mudah untuk melakukan pencucian uang. Lanjut, singkat cerita, Pak berhasil mengalahkan Om Preman dalam permainan dam-daman tersebut dengan mudah. Hình như mày là một kế toán tội. Skin berpindah di suatu tempat di tahun 2020. Terlihat pasukan Interpol sedang bersiap melakukan penggerbekan terhadap transaksi Bitcoin yang didalangi oleh seseorang yang disebut dengan Ghost. Ini adalah Kiwai, salah satu pembunuh bayaran yang disewa Ghost. Dan ini adalah Pak, akuntan Ghost. Pak adalah tokoh utama yang diperkenalkan pada saat di lembaga permasyarakatan tadi. Kiwai pun merasa curiga dengan adanya CCTV sepanjang lorong hotel. Dia sudah mengira bahwa ini adalah sebuah jebakan. Dan dengan bermodalkan main PUBG berjam-jam, Kiwai pun berhasil lolos dari sana. Setelah keluar dari hotel, Kiwai dan Pak pun berpisah. Singkat cerita, ternyata handphone milik Kiwai yang digunakan untuk menyimpan Bitcoin tertembak. Dia pun pergi ke counter handphone untuk segera membackup handphone miliknya. Pemilik counter handphone itu bernama Bai. Ini dia orangnya. Di sana juga ada adiknya yang bernama V. Ini dia orangnya. Ketika HP-nya mau di backup, ternyata ditemukan ada saldo Bitcoin di HP tersebut. Melihat kesempatan itu, Bai pun mencuri Bitcoin tersebut. Setelah saldonya berubah menjadi 0, Pak mendapatkan notifikasi di smartwatch miliknya dan segera menelpon Kiwai. Akhirnya, Kiwai pun mengancam Via untuk menyuruh Bai segera mengembalikan saldo Bitcoin miliknya. Namun di luar dugaan terjadi baku tembak yang akhirnya membuat Bai sekarat. Polisi pun datang ke tempat itu dan Kiwai pun akhirnya tewas diberondong peluru oleh polisi. Di sisi lain, Pak dengan mudah ditangkap oleh Inspektur Dada. Skin berpindah. Meskipun Pak berhasil ditangkap, Inspektur Dada diskors oleh kepala polisi. Ini dikarenakan dia gagal menangkap Ghost, tidak berhasil mengamankan barang bukti, serta banyaknya orang yang tewas dalam aksi penggerbekan itu. Singkat cerita, Inspektur Dada nekat menculik Pak dan membawa Pak ke suatu tempat. Dia menginterogasi Pak dan mengajak Pak untuk memberikan identitas asli Ghost. Pak menerima tawaran Inspektur Dada dengan jaminan keamanan dirinya. Pak menjelaskan bahwa atasannya Ghost bernama Thomas. Ini dia orangnya.
Selanjutnya kita sebut saja Om Thomas. Om Thomas adalah orang Jerman Korea. Dia adalah seorang programmer. Programnya menjalankan keamanan perusahaan perbankan terkemuka di seluruh dunia. Dia dipanggil Ghost karena tidak ada firewall yang tidak bisa dia tembus. Bagi para hacker dan gamer, Thomas adalah bintang rock. Om Thomas menerima uang dari mafia untuk memulai bisnis cimeranya ini. Sebagai gantinya, dia harus melakukan pencucian uang untuk mafia tersebut. Untuk saat ini, Thomas membutuhkan uang dalam jumlah besar. Maka dari itu dia membuat program yang bernama Grip. Untuk menangkap Om Thomas, mereka perlu mencuri cincin yang setiap hari digunakan olehnya. Di dalam cincin tersebut terdapat kode QR yang dapat membuka mainframe Chimera. Singkat cerita, Inspektur Dada dan Pak menyiapkan rencana mereka. Mereka pun merekrut pesulap Jack. Ini dia orangnya. Jack adalah seorang magician yang ahli mencuri. Dia berhasil mencuri jam tangan Rolex tanpa disadari pemiliknya. Wow, đồng hồ Rolex rất là đẹp ha. Để vô tay. Jack sẽ làm $100 này biến mất rồi mọi người. Có một món quà cho ông. Đó là Cảm ơn anh Trung. Selain itu, dia juga merekrut Luhan. Ini dia orangnya. Luhan ini adalah orang yang ahli membuat replika. Dia tinggal dengan anaknya Lin. Ini dia anaknya. Lin mempunyai keahlian sebagai pencuri. Jadi ayah dan anaknya yaitu Lin sama-sama mempunyai keahlian yang unik.